Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita buka ta'lim kita ini dengan Fatihah dan lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita yang telah mendahului kita, semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dan keluarga kita yang masih hidup tentunya semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan lahir dan batin kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk kita ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan kita dan putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini tentang at-tadbir. At-tadbir. Tahu enggak tadbir? Tadbir itu artinya membuat rencana. Nah, Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam beliau mengatakan, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik." Kata beliau, arih, istirahatlah. Ya, istirahatkan atau lapangkan. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu atau lapangkan dirimu minat tadbir, daripada membuat perencanaan-perencanaan. Ya. Fama qama bihi ghairaka anka la takum bihi li nafsik. Maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukannya untukmu, ya, la takum bihi li nafsik, janganlah engkau ikut-ikutan mengurusinya untuk dirimu. Jadi kan semua urusan kita kan udah diatur sama Allah, udah direncanain sama Allah, ya kan, gitu. Hidup kita ini dari A sampai Z itu udah direncanain sama Allah. Ya, besok kita makan apa, itu udah diatur sama Allah. Besok kita kerja apa, besok kita ngapain, itu sudah ada tulisannya, udah ada aturannya, udah ada rencananya, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia nggak usah ngikut-ngikut yang sesuatu yang bukan urusan kita, karena perencanaan adalah urusan Allah. Maka kita nggak usah ikut-ikut berencanakan untuk diri kita. Diri kita itu sudah direncanakan oleh Allah. Kenapa kita nggak boleh ikut-ikutan? Karena kalau kita ikut-ikutan merencanakan tentang diri kita, seandainya apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah, itu akan terjadi, insya Allah. Tapi kalau yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Allah, maka itu tidak akan terjadi. Nah, ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, kemudian yang kita rencanakan tidak terjadi, maka akan timbul kekecewaan. Gitu. Tadbir. Nah, at-tadbir ini ada dua macam. Ya. Ketika seseorang membuat satu rencana, itu dia bisa termasuk dari salah satu dari dua macam perencanaan. Yang pertama ini yang majmumah, apa itu, tercela. Tercela. Yang kedua mahmudah. Mahmudah itu terpuji. Nah,
Merencanakan sesuatu ada yang tercela, ada yang terpuji. Kapan sesuatu itu dikatakan perencanaan yang tercela? Ya. Ini satu ya. Ketika kita membuat suatu perencanaan yang dapat membuat kita jauh ataupun meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Perencanaan yang membuat kita jauh dari Allah. Ini mazmum, ya, tercela. Ya. Jadi ketika kita mencari sesuatu yang mana rencana itu bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tercela. Atau merencanakan sesuatu untuk bermaksiat, misalkan ini ada kontrakan baru misalnya, gitu. Gimana kalau kita sewa, gitu. Kita bikin klub kecil-kecilan, ya, lumayan tuh, untungnya gede juga tuh klub kecil-kecilan, kan gitu ya, gitu. Nah, itu dia kan merencanakan sesuatu untuk berbuat maksiat ya, belum dikerjain, belum, baru rencanain doang. Itu sudah tercela, rencana itu tidak Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, yang lebih harus kita tekankan tuh begini. Kita semua punya akal kan ya? Punya akal ya? Kalau kita membuat rencana itu pakai apa? Pakai akal nggak? Merancang sesuatu, merencanakan sesuatu, itu yang kita pakai apa? Akal kita kan? Gitu. Nah, ini berbahaya. Akal itu adalah anugerah Allah yang terbesar untuk diri kita nih. Akal itu termasuk salah satu yang terbesar, akal itu di samping iman ya. Itu akal itu termasuk terbesar. Nah, jika akal ini kita pakai untuk merancang suatu acara atau merancang suatu rencana di dalam rangka dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rencana yang dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rencana yang dapat menimbulkan maksiat, maka itu kita termasuk dalam kategori orang yang kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat akal. Karena akal adalah nikmat terbesar, gitu. Makanya orang yang punya rencana yang nggak bagus, orang yang punya rencana yang jelek, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat akal. Yang kedua ada tadbir mahmudah, ya. Jadi rencana atau rancangan yang terpuji. Jadi tiap-tiap rancangan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu pasti dinamakan rencana yang terpuji. Contohnya apa aja? Pertama contohnya nih, saya bacain. Merancang sesuatu untuk menunaikan kewajiban dan kesunahan dengan menghadirkan tafwid. Jadi yang pertama merancang sesuatu untuk menunaikan kewajiban. Ya, contoh salah satu kewajiban kita itu kan pergi haji misalkan ya. Nah, kita punya rencana nih, biar supaya gua bisa pergi haji, gua kudu bikin celengan nih, gitu. Gua nabung sebulan sekali 500.000. Kalau enggak, gua setorin aja langsung ke bank, gua daftarin, gitu kan? Ini kan rencana nih, gitu. Udah, gua kerjain lah. Insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Itu rencana yang terpuji, rancangan yang terpuji, dapat pahala tuh, pahala besar pahalanya, gitu. Nah, yang kedua merancang sesuatu untuk melepaskan tanggung jawab daripada makhluk, baik dalam hal pelunasan ataupun pemaafan. Misalkan gini, contoh, waduh, dulu saya punya utang nih sama Mbak Yen yang jualan di warung pojok. Waktu saya masih sekolah,
Ini saya makan bakwan 3, bayarnya 2. Kan gitu ya? Gitu. Es nambah ngakunya 1. Minum kopi ngakunya minum es. Gitu. Nah, ini kan utang nih. Dipikirnya gimana caranya ya? Apakah datengin rumahnya, orangnya udah meninggal? Apakah kasih anaknya aja ya? Masa ngasih cuma 50.000 perak? Wah, nggak mungkin. Apa gua kasih aja 1 juta? Gitu kan gitu. Ini rencana nih, rencana untuk melunasi tanggung jawab kita di zaman dulu gitu. Gitu. Ya udah datang aja ke rumah deh, ngobrol sama anaknya gitu. Insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Itu jangan sampai dilupain tuh. Ya, jangan lupain. Ini soalnya kita rencana gitu. Kalau janji kita insyaallah aja cukup. Janji gitu. Ya insyaallah saya ke sana gitu. Udah cukup tuh ya kalau janji tuh insyaallah gitu. Tapi kalau rencana kudu ditambahin wa bihaulillahi wa quwwati ya gitu. Insyaallah wa bihaulillahi wa quwwati. Itu karena rencana kita. Kita punya rencana gitu kan. Gitu. Tapi kalau janji itu kan beda dengan rencana. Nah, kemudian ada rencana untuk melumpuhkan nafsu atau syahwat setan. Nah, misalkan kita begini, saya kok setiap mau sholat kok saja, gimana nih caranya biar sholat semangat gitu, gimana nih caranya biar supaya ini halangan-halangan bisa ditebas semua gitu. Nah, ini namanya merencanakan sesuatu untuk melumpuhkan nafsu syahwat, melumpuhkan syaitan. Insyaallah wa bihaulahi wa quwwati jangan ditinggal. Itu bagus, dapat pahala. Nah, dari rencana-rencana itu banyak banget contoh-contohnya itu. Nah, rencana itu adalah bagian dari pemikiran akal. Nah, orang-orang yang merencanakan sesuatu yang baik, yang mahmudah, yang tadi saya contohkan beberapa tadi, itu termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Fikru sa'atin, berpikir sesaat, itu khairun, lebih mulia, lebih baik tingkatannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala min ibadati sab'ina sanah, daripada ibadah 70 tahun. Bayangin. Kita ibadah 70 tahun nggak berhenti-berhenti. Kira-kira banyak nggak pahalanya? Umur kita aja belum 70 tahun ya kan? Nah, seandainya umur kita 70 tahun, berarti dari umur 1 tahun kita ibadah. Iya nggak? Ibadah 70 tahun nggak berhenti-berhenti. Itu masih lebih baik kita fikrusa'ah, berpikir sejenak, memikirkan rencana-rencana di dalam kebaikan.